Uang yang membid'ahkan uang lain itu sama dengan waang bid'ah, itu sama dengan waang sosek, waang masuk neraka. Iya kalau dibid'ahkan nyambo tak melawan. Kalau dibid'ahkannya Pak polisi, nya berpistol apa orang sabit bid'ah atus kan ya melatui. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masam buah rukam dari Padang, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum makan siang. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana cara menyikapi suami yang setiap diminta uang belanja selalu membilang tidak ada? Dalam kondisi ada uang dan tidak ada uang. Mohon penjelasannya dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Saya kuliah S2 di Malaysia 2 semester tidak selesai. Akhirnya saya pindah ke Maroko, selesai di Maroko. Di dinding-dinding stasiun terminal ada tertulis kertas iklan kursus perkahwinan. Di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Orang yang tak lulus kursus perkahwinan tak boleh nikah. Kenapa terjadi laki tak mau mengasih belanja? Karena tak ada kursus perkahwinan. Datang ke kantor KUA, foto-foto, bayar, akad, selesai. Nasihat pernikahan hanya basa-basi. Ustadz ngasih nasihat pernikahan, dia ketawa sih, kiki. Kalau mau memperbaiki, buat kursus perkahwinan. Waktu Pak Asari Nur jadi kepala Kanwil Kemenak Riau, Ustadz Somad, kata Pak Asari, yo Pak, awak buat kursus pernikahan, sekian SKS, akidah, fikih, akhlak, supaya suami tahu. Nanti Ustadz menjadi pemateri. Siap Pak. Sampai kini tidak ada dipanggil lagi ambo. Tanya Pak Asari. Tak ada tindak lanjut. Jadi laki-laki itu punya kewajiban 5. Yang pertama memberi makan.
Ibu udah makan? Belum. Yang kedua, memberi pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang kelima, sampai pendidikan. Yang kelima, perhatian. 5 kewajiban suami: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau suami sanggup, kasih. Kalau suami tak sanggup, mengaku, Adinda, abang tak sanggup mengasih nafkah. Kenapa abang tak bilang dulu sebelum nikah? Abang sudah bilang, tapi kau tak mendengar. Apa abang bilang? Kan waktu itu ku bilang, Dek, kaulah satu-satunya milikku. Aku memang tak ada yang lain. Oh, ku sangka abang merayu waktu itu. Enggak, aku tak merayu, memang aku miskin, tak ada duit. Kenapa abang anak nikah sama aku? Karena kau anak semata wayang, sawit ayah kau luas. Ayah kau pula di ruang ICU. Maka aku nak nikah sama kau. Rupanya hutang ayah kau banyak. Habis sawit kau ambil. Kalau laki-laki tak mampu mengasihi yang 5, maka dia mengaku, abang kebetulan belum dapat kerja, yang lama PHK, yang baru belum ada panggilan. Dan kau kan ada gaji, Dek. Iya, abang pinjam duit kau. Akad suami meminjam duit bini. Nanti kalau aku kerja aku bayar. Kata bininya, bang, jangankan duit nih, tak perlu abang pinjam. Jangankan duit nih, nyawa aku kasih ke abang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup satu, bang. Apa itu? Mencintaimu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Memang kalau belum makan ini susah romantis. Jadi kalau istri tak dinafkahi suami, maka istri mengadu ke 6 wali. Wali 6. Wali artinya penolong, wali penolong. Yang menolong ibu, kakak 6. Pertama ayah, kedua atuk, ketiga abang, kelima sampai adik. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali. Tak ada wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Kalau tak ada wali, maka wali orang di Riau ini Sultan Syarif Kasim. Sultan. Tak ada sultan. Sultan Syarif Kasim, Sultan Pelalawan, Sultan Indragiri, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Delhi, Sultan Langkat menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengambil kekuasaan dari sultan-sultan ini. Presiden mengangkat Menteri Agama, Menteri Agama mengangkat Kanwil, Kanwil mengangkat Kepala Kantor Kementerian Kota, Kepala Kantor Kementerian Kota mengangkat Pak KUA. KUA itulah sultan. Itu maka KUA bisa menikahkan. Gimana ceritanya kok KUA bisa menikahkan? Itulah asal mula cerita. Karena sultan memberikan kepada presiden. Kok bisa KUA jadi sultan? Itulah ceritanya. Nah, perempuan di Indonesia dibantu oleh sirat ta'liq. Selesai akad nikah, laki-laki disuruh membaca sirat ta'liq oleh Pak KUA. Jika istri saya tinggalkan 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, perasaannya, lalu dia datang ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Kenapa dibuatkan sirat ta'liq? Untuk menolong perempuan yang tak dikasih belanja sama laki celaka.
Perempuan di Indonesia ditolong oleh 3. 1, hukum. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, khusus untuk awak di Riau, nenek mama. 3 menolong perempuan. Dari pihak ayah, wali. Dari pihak mak, dari pihak perempuan, nenek mama. Dari pihak mak awak, nenek mama, mama awak. Sultan, 3 membela. Ibu jangan takut, ibu dibela. Apakah solat sunat bisa dikerjakan dalam satu waktu sekaligus? Masuk ke masjid, tertulis di jam. Aduh gambarmu. Masuk ke masjid, tertulis di jam. Tit, tit, tit. 2 menit lagi iqamat. Pilihannya 2. Tahiyatul masjid atau qobliyah? Kalau tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah dapat tahiyatul masjid. Itulah maksudnya dalam satu solat sunat bisa dapat 2. Tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah dapat tak. Tapi jangan gara-gara ikut lambek tadi ke masjid. Itu dah azan nah. Kenapa tak ke masjid bang? Kata Ustaz Somad, bisa awak dapat 4 rakaat. Aku je salah. Sunat tahiyatul masjid dan qobliyah Pak Ustaz. Dah terjawab. Jadi kalau terlambat, waktu tinggal 2 menit, maka qobliyah. Jangan tahiyatul masjid. Usollinya, usolli sunnataz zuhri raka'ataini qobliyatan. Tak ada tahiyatul masjid, otomatis dapat tahiyatul masjid. Itulah yang dimaksud satu solat dapat 2. Namanya 2 in 1. Apa hukum men-share di grup WA informasi tentang keburukan kesalahan orang lain, kelompok, pemerintah, negara, sedangkan kita belum mengecek kebenaran hal tersebut? Apakah ini dibolehkan jika untuk tujuan kebaikan? 3, boleh menyebutkan kesalahan orang. 3. 1, di pengadilan, kepada hakim dipersilakan memanggil saksi. Saksi tersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Ambo hakim bertanya ke saksi. Saksi, ya, apakah saudara melihat tindakan kriminal ini? Mohon maaf Pak Hakim, saya takut ghibah Pak Hakim. Kata hakim, bongak kok kata hakim. Apa pula takut? Ini kan di pengadilan. 1. Yang kedua, bertanya hukum. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Adona ambo tanya tentang laki ambo ko sabilah apa? Tapi saya takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku menjawab? Yang pertama di pengadilan. Yang kedua bertanya hukum. Yang ketiga menunjukkan kebatilan orang supaya jangan sampai orang lain kono tipu. Ustaz Somad, kalau nampak apa jangan kasih pinjam duit, tak balik ambola konai buya. Cukup. 3 boleh. 1 pengadilan, 2 bertanya hukum, ketiga li ibtalil batil, menunjukkan orang batil. Orang tahu kesalahannya, tahu. Dia apa nak orang beritahu ambo? Biar jangan ambo suang nanda engkau naik. Itu namanya membinasakan uang namanya. Lah jam 1.05 boleh. Yang copek waktu di masjid Nurul Ibadah. Dalam era media sosial sekarang ini sering terjadi perbedaan pendapat. Yang menyebabkan perbedaan pendapat itu diantaranya perbedaan pendapatan. Yang menjadi awal dari ajang perdebatan. Bagaimana menyikapi keberagaman perbedaan tersebut agar tetap menjaga ukhuwah dan lebih menambah ketaatan?
Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Zaitun Rasmin? Ustadz Zaitun Rasmin, Ketua Wahdah Islamiyah. Sejam lagi kok. Ustadz Zaitun Rasmin namanya, carilah ada di internet. Inyo ko wang Makassar, wang Bugis, alumni Madinah, Ketua Wahdah Islamiyah. Jadi kami di Jakarta berjumpa sama duta besar Saudi, sama duta besar Yaman. Masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambo disuruhnya imam, ambo disuruh imam, ambo sogan. Karena kalau ambo maju imam, ambo kan pakai bismillah jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini alumni Madinah, alumni Madinah mazhabnya Hambali, bismillahnya sir, Bismillahirrahmanirrahim. Ambo sogan. Cuman cara ambo beralasan, biarlah yang lebih tua, kata ambo. Majunya imam sembahyang isya, majunya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata kau ji emang Bismillah ni kau. Ni alumni Madinah, ke Bismillah lah. Sembahyang isya kau, rakaat kompe, Sami Allahu liman hamidah. Berkunut pulanya sembahyang isya. Allahumma hdina fi man hadait. Selesai pertemuan kata ambo lah salah kok. Ambo sangko bu ya, ambo sangko ustad ndak pakai bismillah jahar. Ustad kan kalau subuh ndak berkunut, isya lo berkunutnya. Apakah dia sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah? Enggak. Masalah bismillahnya jahar, mazhab Syafi'i. Masalah berkunut isya, kunut nazilah, minta tolong supaya selamat dari Donald Bebek. Jadi kekuatan awak pada dalil, maka kuasai dalil, kuasai dalil. Iko, apa dalilnya? Iko, apa dalilnya? Ndak selesai pengajian 50 minit kok. Buatkan satu malam khusus, nama pengajiannya pengajian mencari dalil. Ustaz Al-Nom, ketua yayasan. Sodona nanda ada dalil-dalil, ada dalil semuanya. Cailah masalah nanda ada dalil-dalil. Buya, apa dalil maulid? Apa dalil tahlil? Apa dalil talqin? Apa dalil iko? Dalil. Kalau awak lah tahu dalil kawan, cukup. Tak perlu awak ajak orang ikut mazhab awak. Yang penting ada dalil. Ustaz Somad, yo, tadi yang mau tengok Ustaz ke rumah Pak Haji tu baca Yasin malam Jumat. Apa dalil baca Yasin malam Jumat? Buka tafsir Ibnu Katsir di muqaddimah surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pekado-pekao nan susah-susah, dimudahkan Allah. Itu dalilnya. Kebetulan di rumah tu ada nan susah. Susah apa bu ya? Nya kayo, nya susah hendak berbini. Awak bacakan. Apalagi dalilnya bu ya? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, subuhnya dosa-dosanya lah diampunkan Allah. Itulah membaca Yasin. Iya, tapi katanya kan itu di waktu malam Pak Ustaz, bukan malam Jumat. Malam Kami, malam Rabu, malam Selasa, malam Sabtu, malam Jumat. Iya, tapi katanya bukan Jumat, malam Jumat itu malam lah tu. Nya nak disabit dalil secara khusus. Yang penting malam. Kenapa dibuat siang? Man qara'a majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca Quran. Yasin itu Quran apa enggak Quran? Quran. Membaca Quran.
nazalat alaihimus sakinah, ompek balasannya, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, dapat rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibangga-banggakan Allah kepada malaikat. Oh, jadi ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Walaupun ada dalilnya saya nggak mau ikut Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi jangan kau salahkan orang. Aku pun tahu nggak ngajak kau. Kalau ku ajak kau berkurang nasi kotak. Elok kau tak usah ikut. Tapi jangan kau bid'ahkan orang. Kenapa ketika kau katakan bid'ah berarti dolalah, berarti fitnar. Uang yang membid'ahkan uang lain itu sama dengan waang bid'ah, itu sama dengan waang sosek, waang masuk neraka. Iya kalau dibid'ahkannya ambo tak melawan. Kalau dibid'ahkannya Pak Polisi, ini apa pistol? Apa orang sabit bid'ah atus kan ya melatui. Melatui ibu uang. Biasanya kita selalu mengucapkan doa kepada orang berangkat haji, semoga menjadi haji mabrur, semoga umrohnya mabrur. Bahkan kadang kalau yang berangkat pasangan sering dikatakan semoga menjadi haji mabrur dan mabrurah. Bagaimana yang benarnya sebutan untuk yang pergi haji Pak Ustadz? Kalau haji, Allahumma ja'al hajjahu hajjam mabrura, semoga haji bapak menjadi haji yang mabrur. Haji laki-laki, haji perempuan sama. Haji laki-laki ikut air minum. Air minum ambo dengan air minum ibu kan sama. Haji itu muzakkar, haji. Tapi kalau orangnya baru ini muzakkar, ini muannas. Makanya Allahumma ja'al hajjahu hajjam mabrura, Allahumma ja'al hajjaha hajjam mabrura, haji mabrur. Kalau umrah maqbulah, umrah maqbulah. Payah pakai bahasa Arab kau buya poning kepala dah, semoga haji mabrur dah. Haji mabrur ya Pak, haji mabrur ya Bu, balik jangan lagi terbuka rambut, balik jangan lagi pakai celana sompi, balik jangan lagi bercelana pendek, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Bonti korupsi Pak, udah balik haji. Udah balik haji datang ke masjid ya Pak. Mudah-mudahan awak panjang umur, sehat badan, bangkit haji ke Mekah. Kenapa Buya Sobik bangkit haji ke Mekah? Karena kini banyak yang bangkit haji cuma sampai Cengkareng. Putar-putar Cengkareng. Habis itu balik disambut dia orang tolal. Tidak sampai. Visa Puroda. Tidak ada visa Puroda lagi. Tidak ada visa Puroda, tidak ada visa Amil, dan ada kini cuma visa ONH biasa sama ONH Plus. ONH Plus 5 tahun. ONH biasa tergantung daerah masing-masing. Riau 20 tahun. Jadi kalau store 2026, bangkit 2046. Jadi kalau ambo kini umur 30, nanti umur 50 bangkit. Maksud ambo yang muda-muda store ONH. Itu ikhtiar awak. Masalah sesudah store awak mati, nanti bisa digantikan oleh keluarga awak. Awak lah dapat pahalanya insyaallah. Mudah-mudahan sodonan hadiriko sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mati husnul khatimah, masuk awak ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada semua jamaah yang hadir ni ya Allah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana minaz azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma tawwil umrana.